atau pasukan suci Tebes yang terdiri dari 150 pasangan guy. Not be killing Peloponnesian allies, he would be killing Spartans. He would be telling his own allies, you're not going to have to face the Spartans, we're going to face the Spartans. Nah, mereka tuh mikirnya, nggak apa-apa deh bisa makan pisang, yang penting ini kan demi remaja lelaki. Buat pasukan khusus guy kayak gini juga nggak sih? Halo cuy, hari ini kita akan bahas pasukan guy terkuat sepanjang masa yang di puncak kejayaannya mampu mengalahkan dominasi pasukan Spartan yang saat itu menjadi kekuatan militer terkuat di Yunani. Ya, jadi buat kalian yang udah tahu pasukan Spartan itu kuatnya gimana, kalian pasti akan mind blowing banget nih dengerin cerita ini. Gimana enggak? Soalnya pasukan Spartan yang kekuatannya udah melegenda dan sepak terjangnya juga udah terbukti kekuatannya sepanjang sejarah mampu dikalahkan oleh pasukan guy. Anjir, gila enggak tuh? Ya udah gak usah berlama-lama lagi, berhubung Pak Sugeng nggak masuk ya, dengar-dengar Pak Sugeng lagi nyari jenglot merah jambu tuh. Jadi yaudah, ayo kita bahas The Secret Band of Thieves. 150 pasangan guy terromantis dan terkuat di dunia. Oke, sedikit kita bahas. Jadi kalau menurut Britannica, kota Thebes terletak di antara barat laut Athena yang wilayahnya dikenal dengan Botia dan merupakan salah satu kota dan kekuatan utama Yunani kuno. Kota ini terletak di punggung bukit rendahan yang membagi dataran di sekitarnya. Dan ya seperti kota-kota lain di masa itu, salah satu penghasilan masyarakat kota Thebes adalah perdagangan dan juga pertanian. Dan dari sini kita langsung aja lompat ke awal semua ini terjadi. Karena kalau ngomongin Yunani kuno tuh nggak ada habisnya, banyak banget cabangnya gitu ya. Jadi kita fokus aja ke pasukan gaynya supaya video ini tuh nggak terlalu panjang banget. Menurut Washington Post, Sparta menginvasi Thebes pada tahun 382 sebelum Masehi. Invasi ini dilakukan oleh komandan Spartan Peudidas yang mengambil alih Akropolis Thebes yang dikenal sebagai Kadmea. Nah, jadi apa itu Akropolis? Menurut Britannica, Akropolis itu adalah tempat tinggal bagi para bangsawan atau penguasa di zamannya. Bisa dibilang sebagai pusat kerajaan dan berjalannya waktu, Akropolis juga jadi salah satu pusat keagamaan penduduk di sana. Nah, tindakan invasi komandan Spartan ini menyebabkan Spartan bisa menguasai Thebes dan mendirikan pemerintahan oligarki pro-Spartan di sana. Kalau misalnya ada yang tanya kenapa Spartan menginvasi Thebes, ya jawabannya template teman-teman. Sudah pasti karena mereka ingin memperluas daerah kekuasaannya. Ya, lagi dan lagi yang namanya tamak itu memang membawa bencana. Ya, jadi stoplah merebutkan kekuasaan. Buat apa sih merebutkan kekuasaan itu? Buat apa bela-belain nerusin jabatannya ke anaknya? Sehaus itu kan dengan jabatan dan harta. Tapi ini terjadi di Wakanda ya, di Yunani sana jauh gitu ya. Nggak mungkin lah ini terjadi di negara kita. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak mungkin kan ya? Oke, balik lagi. Jadi karena Spartan menginvasi Thebes, mengambil wilayah tanah kelahiran mereka, dari sinilah bibit-bibit kebencian dan balas dendam muncul tuh. Ya, jadi warga kota Thebes tuh nggak terima dengan hal itu. Mereka pengen banget ngambil alih kembali kekuasaan mereka. Mereka pengen ngambil alih tanah kelahiran mereka yang telah direbut. Cuma yang kayak aku bilang tadi, sepak terjang kekuatan Spartan tuh kan sangat melegenda banget ya. Nah, mereka warga Thebes tuh merasa nggak mampu untuk melawan kekuatan Spartan yang sangat besar. Nah, buat gambaran, ayo kita bahas sedikit kekuatan Spartan. Kalau menurut sejarawan Yunani kuno, Plurates, bangsa Spartan tuh sangat terobsesi pada kekuatan dan juga pertempuran. Nah, ini dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mengharuskan semua anak laki-laki usia 7 tahun dari ras mereka diserahkan kepada negara untuk diberi latihan khusus menjadi tentara di mana setiap harinya anak-anak ini akan belajar, berlatih, dan tinggal bersama. Ini kalau di kita kayaknya lebih dikenal dengan sebutan wamil. Nah, tapi bedanya mereka tuh mulai sejak usia 7 tahun sampai mereka dewasa dan siap untuk berperang. Nah, kalau dihitung, mereka tuh bisa belajar seni berperang kisaran antara belasan tahun. Ada juga sumber yang bilang kalau mereka tuh dilatih selama 13 tahun. Atau ada juga yang bilang mereka dilatih sampai usia mereka 29 tahun. Dan selama pelatihan tentunya mereka nggak boleh menikah ataupun menjalin hubungan bersama wanita. Jadi udah kebayang ya gimana kuatnya bangsa Spartan. Gimana enggak? Soalnya dari umur 7 tahun loh udah dilatih untuk belajar berperang. Itu kalau di kita kan itu kan hitungannya SD ya. Sekolah dasar tapi udah disuruh ngambil sejak kecil sampai mereka umur 29 tahun itu. Gila enggak tuh?
Nah, kisah bangsa Spartan ini panjang banget nih kalau misalnya pengen kita bahas. Dan tentunya bisa jadi satu video full. Jadi buat kalian yang pengen kita bahas bangsa Spartan ini, komen aja di kolom komentar, 2000 komentar kita bahas bangsa Spartan. Nah, dari cerita bangsa Spartan tadi, warga Tebes tuh sadar banget kalau mereka memang benar-benar nggak mampu melawan bangsa Spartan. Nah, dengan itu, mereka melakukan satu gebrakan revolusioner. Gebrakan yang buat orang tercengang. Gebrakan yang mind-blowing banget tuh. Menurut histori, untuk mempersiapkan perang dengan Spartan sekitar tahun 378 sebelum Masehi, Pelopidas yang saat itu menjabat sebagai jenderal kota Tebes, merekrut 300 pemuda Tebes terbaik yang dipilih berdasarkan prestasi ataupun skill, tanpa memandang kekayaan, status sosial, ataupun jabatan, untuk membentuk unit profesional khusus melawan dominasi Spartan. Nah, pasukan ini adalah Secret Band of Thieves atau pasukan suci Tebes yang terdiri dari 150 pasangan guy. Ya, kalian nggak salah dengar. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Pasukan suci Tebes yang terdiri dari 150 pasangan guy. Ini agak lucu nggak sih kalau misalnya kata guy itu disandingkan dengan kata suci gitu ya. Agak aneh gitu. Ini sucinya dari mana gitu ya. Di sini kalian penasaran kan kenapa kok bisa sih kepikiran untuk buat pasukan guy? Masih menurut The Washington Post, jadi di zaman itu Yunani kuno tuh digambarkan sebagai negara yang mendukung homoseksualitas pria, dan masyarakatnya pun nggak terlalu mempermasalahkan tuh hubungan ini karena mereka memandang hubungan ini tuh bentuk bimbingan sosial, di mana prakteknya pria dewasa itu membimbing pria yang lebih muda umurnya atau misalnya remaja gitu ya, remaja lelaki gitu. Jadi hubungan ini tuh ditujukan untuk membimbing mereka remaja menuju kedewasaan. Nah, uniknya praktek ini tuh akan jadi tabu atau bisa jadi nggak boleh kalau misalnya pasangan yang lebih muda itu tumbuh jenggot. Dan berakhirlah di situ. Terus biasanya pasangan yang lebih tua ini akan disarankan untuk menikah dan punya anak. Kalau misalnya mereka nggak mau nikah, ya biasanya mereka akan cari pasangan lainnya yang lebih muda dan ya tentunya belum punya jenggot. Jadi itu tadi tuh alasannya. Mereka tuh mikirnya nggak apa-apa deh bisa makan pisang. Yang penting ini kan demi remaja lelaki belajar arti kedewasaan. Ya belajar arti kedewasaan. Tapi kalau dicoblos itu kan sakit nggak sih logikanya? Dan alasan lainnya adalah karena yang namanya pasangan, baik itu cowok ataupun cewek, manusia ataupun binatang, pasti punya naluri untuk melindungi pasangannya lebih dari apapun. Jadi harapannya dengan dibentuk pasukan gay ini, mereka tuh dapat bekerja lebih keras bertarung supaya pasangannya mampu bertahan hidup dan meraih kemenangan bersama. Ya ini nggak salah sih logikanya, tapi kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sama logika itu? Oke, balik lagi. Jadi pasukan Gai ini dilatih setiap hari, baik dari mulai fisiknya, terus seni bertarungnya, taktiknya, dan juga strateginya. Pokoknya semua dipersiapkan lah buat perang besar menghadapi pasukan Spartan. Dan singkat cerita, setelah sekian lama dan beberapa kali pertarungan kecil melawan bangsa Spartan, dimulailah perang besar yang menentukan nasib kota Tebes ke depannya. Menurut World History, Spartan dan pasukannya dipimpin oleh Raja Cleombrotus. Pasukannya terdiri dari 4 divisi yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dari pasukan Tebes. Nah, perang besar ini dilakukan di desa Botia Leuctra, di dekat ujung barat daratan Tebes. Dan melihat posisinya yang kalah jumlah, saat itu beberapa komandan Tebes awalnya agak jiper tuh. Awalnya takut mereka, dan sempat tuh ada pikiran untuk ya udahlah kita mundur aja daripada kita kalah telak. Tapi Epaminondas, jenderal perang saat itu, membujuk mereka dengan propaganda dan perumpamaan untuk meningkatkan moral. Epaminondas mengingatkan ada pemerkosaan 2 perawan kota Tebes yang dilakukan oleh 2 pasukan Spartan di Leuctra, dan keduanya bunuh diri karena mereka malu. Dan dari sinilah mengingat apa yang telah dilakukan pasukan Tebes, semangat api untuk membantai para Spartan tuh mulai berkobar. Seluruh komandan dan pasukan Tebes akhirnya nggak takut lagi tuh walaupun mereka kalah jumlah. Dan ini kalian bisa lihat peta konstruksi di sampingnya ya. Jadi pertempuran mereka tuh yang warna merah itu pasukan Spartan, sedangkan yang warna biru itu pasukan Tebes. Ini aku nggak begitu paham ya cara baca peta konstruksinya gimana. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang paham, boleh bantu jelasin di kolom komentar nanti aku pin di situ.
Oke, berhubung semuanya udah siap dan pasukan juga udah pada siaga semua, jadi dimulailah perang besar itu. Dan singkat cerita, pasukan Tebes itu mampu mengalahkan pasukan Spartan, yang saat itu jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Ya, menanglah mereka melawan pasukan terkuat di Yunani saat itu, yang bahkan belum pernah kalah 1 kali pun. Jadi bisa dibilang pasukan Tebes tuh emang gacor banget. Mereka bisa loh ngalahin pasukan Spartan yang terkenal kuat dan tangguh. Ya emang mantap sih, harus kita acungi jempol untuk strategi mereka. Terus setelah kemenangan itu tentunya Tebes merdeka dan juga mendapatkan kembali tanah kelahiran yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Jadi gimana kira-kira? Apakah negara kita bisa buat pasukan khusus kayak gini juga nggak sih? Aku pengen tahu pendapat kalian gimana. To a head at Leuctra in the region of Boeotia. Partly because they have been oppressed by the Spartans, partly because they have worked with the Spartans and learned from them, and partly because they have a remarkable generation of leaders. Talk about your greatest generation. The Thebans finally pull off the inconceivable. They defeat a Spartan army in a hoplite battle. In 371 BC, the Spartans returned to a newly democratic Thebes for one more attempt at a takeover. They were met on a plain near Leuctra by Epaminondas, his elite 300 warriors of the Sacred Band, and a massive allied troop force. Thebes also had radically new tactics that would challenge the Spartan phalanx. First thing Epaminondas did was he put his best troops on the left, and that had a number of ramifications. It meant that the battle would be a head-to-head among the elite contingents. Epaminondas would not be killing Peloponnesian allies, he would be killing Spartans. He would be telling his own allies, you're not going to have to face the Spartans, we're going to face the Spartans. The Spartan army was not only defeated, it was destroyed. Tapi sayangnya kebahagiaan warga Tebes tuh nggak berlangsung lama, karena di tahun 338 sebelum Masehi, pasukan Sutsigai ini berperang lagi tuh, melawan invasi Raja Philip II dari Makedonia. Tapi sayangnya, di perang ini mereka kalah. Semua pasukan Gai yang jumlahnya 300 orang, akhirnya mereka gugur di samping jenderal komandan mereka, Theagenes. Lalu untuk mengenang perjuangan dan keberanian pasukan Gai ini, dibangunlah monumen yang diberi nama Tropion. Dan bisa kita lihat sendiri karena memang monumen ini masih berdiri hingga saat ini. Jadi itulah tadi kisah sejarah epik dari Yunani. Terlepas dari kontroversinya karena ada bau-bau kaum lagi bete, tapi yang terpenting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah keberanian mereka membela tanah air. Dan itu wajib banget kita miliki di setiap individu. Dan ya, berakhirlah video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kalau misalnya ada yang salah silahkan dikoreksi bersama-sama. Aku Sofwan mewakili direksi yang bertugas. Adios. Kancut Badak Cula 1.